Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Tajmal Nur dari Prodi Studi Manajemen FEB UGM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Merek Terhadap Kepuasan Konsumen dan Niat Beli Ulang pada E-commerce di Indonesia. Melalui latar belakang, itu dilatar belakangi karena digitalisasi telah menyebabkan disrupsi pada berbagai lini bisnis termasuk bisnis konvensional serta mengubah cara bertransaksi masyarakat. E-commerce telah menjadi platform yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Maka bisnis yang tidak dapat beradaptasi akan tertinggal oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. E-commerce telah banyak membuat banyak pengusaha konvensional beralih menjadi sistem online store atau berjualan melalui berbagai e-commerce di Indonesia. Menurut Statista 2019, terdapat dua e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak di tahun 2022, yaitu Tokopedia dan Shopee. Sementara menurut Global Data E-commerce Analytics, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 30 miliar US dollar atau sekitar 420 triliun hanya pada tahun 2022 serta mengalami pertumbuhan 23,8%. Penelitian sebelumnya juga telah memperoleh hasil bahwa niat beli ulang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan merek, yang mana kepemimpinan merek ini meliputi variabel dimensi kualitas, nilai, inovasi, dan popularitas. Faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan serta niat beli ulang konsumen dalam e-commerce. Yang kedua, rumusan masalah adalah karena ketatnya persaingan pada industri e-commerce membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk berbelanja online. Hal ini membuat banyak perusahaan harus memperhatikan aspek niat beli ulang, terutama yang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan merek. Karena bisa saja yang sedang perusahaan yang sedang mempunyai market share terbanyak bisa saja tergeser apabila tidak memaintain aspek niat beli ulang, karena dibutuhkan lebih sedikit waktu dan tenaga untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada atau konsumen lama dibandingkan memperoleh konsumen baru. Konsumen tetap ini dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk pembelian mereka dan menghasilkan lebih banyak laba atau profit bagi perusahaan dibandingkan konsumen baru. Namun ada pendapat bahwa tingkat pembelian kembali menjadi indikator yang paling diabaikan untuk e-retailer. Selain itu, hanya 32% saja konsumen yang membeli kembali melalui e-commerce yang sama pada tahun pertama mereka. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya niat beli ulang ini seringkali diabaikan oleh banyak pedagang atau atau pedagang-pedagang maupun perusahaan-perusahaan. Maka, sementara penelitian membuktikan bahwa niat beli ulang ini sangat penting, terutama dalam menciptakan loyalitas konsumen, karena dibutuhkan waktu dan tenaga uang yang lebih sedikit untuk bertahan konsumen yang ada. Maka dari itu penting sekali untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi secara online. Berikutnya pertanyaan penelitian itu ada 13, yang mana apakah kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, apakah nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, apakah inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, apakah popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kemudian selanjutnya bisa seperti dibaca di slide saja. Dan ada juga dari pertanyaan ke-10, apakah kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan? Yang mana ini saya akan meneliti tentang pengaruh keempat variabel ini, kualitas, nilai, inovasi, popularitas terhadap niat beli ulang, dan pengaruh apakah kepuasan ini dapat memediasi setiap variabel kepemimpinan merek terhadap niat beli ulang. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, memahami dan menguji dan menganalisis pengaruh kualitas terhadap kepuasan, dan seterusnya. Tinjauan literaturnya, yang pertama, kepemimpinan merek menurut Aker tahun 1991 mendefinisikan kepemimpinan merek sebagai kemampuan suatu merek untuk menjadi pemimpin dalam kategori pasar yang dituju, terlepas dari ukuran pasar atau posisi relatif merek terhadap pesaingnya. Kepuasan menurut Brown 2012 merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa tersebut. Niat beli ulang sendiri, Kim 2013 menyatakan niat beli ulang sebagai keinginan konsumen untuk beli produk atau layanan dari merek yang sama di masa depan. Niat beli ulang sangat penting dalam memperkuat posisi merek dan membangun loyalitas konsumen. Untuk hipotesisnya sendiri ada 13 juga. H1A, kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kemudian berikutnya juga dengan H2A, kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang, sampai pada H2D, popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Kemudian saya juga berhipotesis ketiga, yaitu kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Kemudian H4A meneliti tentang
kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan, nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan, dan seterusnya. Ini adalah model penelitian saya. Yang pertama dari kiri adalah variabel kualitas, nilai, inovasi, dan popularitas. Masing-masingnya memiliki pengaruh, diuji apakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan niat beli ulang. Ini merupakan direct effect-nya, serta ada juga H3-nya kepuasan terhadap niat beli ulang. Untuk indirect effect itu seperti misalnya pengaruh kualitas terhadap niat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan dan seterusnya. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama ada dasar penelitian. Pendekatannya ini bersifat kuantitatif. Objek penelitiannya merupakan e-commerce Shopee dan Tokopedia. Pengambilan sampelnya, metode pengumpulan data menggunakan survei melalui penyebaran kuesioner Google Form secara online di media sosial. Kuesioner diukur menggunakan skala Likert 1-5, mulai dari skala 1 yang artinya sangat tidak setuju, hingga skala 5 yang artinya sangat setuju. Analisis data penelitian ini menggunakan metode PLSM dibantu oleh software Smart PLS 3.0 untuk mengolah data kuesioner. Populasi dan sampel pengguna e-commerce Shopee maupun Tokopedia. Yang kedua melakukan transaksi di Shopee ataupun Tokopedia dalam 3 bulan terakhir serta berusia lebih dari 17 tahun. Metode pengambilan sampel sendiri adalah non-probability sampling, purposive sampling. Sumber datanya primer. Untuk metode pengumpulan data secara survei melalui penyebaran kuesioner Google Form secara online di media sosial. Tujuan penelitiannya uji validitas menggunakan PLSM dengan software Smart PLS 3.0 serta uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Untuk persebaran respondennya sendiri seperti dilihat ada jenis kelamin, itu ada laki-laki dan perempuan di mana persentase perempuan, responden perempuan lebih banyak sekitar 52%. Untuk usia sendiri rata-rata di mayoritas di angka berusia di rentang 18 sampai 24 tahun sebanyak 70% atau 184 responden. Untuk responden penelitian ini total respondennya terdapat 261 responden. Serta yang paling minim adalah yang berusia di atas 45 tahun. Hanya 5 atau 1,9%. Domisili sendiri rata-rata mayoritas responden berdomisili di Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta serta DKI Jakarta. E-commerce yang lebih sering digunakan menurut responden, kebanyakan responden lebih sering menggunakan Shopee dibandingkan Tokopedia. Serta untuk frekuensi transaksi melalui e-commerce dalam sebulan itu ke kebanyakan sekitar 1-3 kali dalam sebulan dengan persentase mencapai 69% dari total responden. Serta frekuensi transaksi melalui e-commerce dalam satu bulan sebanyak 1-3 kali dalam sebulan. Untuk pengeluaran rata-rata belanja e-commerce dalam sebulan juga mayoritas responden menjawab 100.000 sampai 250.000, itu yang tertinggi, yaitu sekitar 30%. Ini adalah hasil dan ini adalah spesifikasi model penelitian saya, dan berikut spesifik model penelitian saya menggunakan Smart PLS. Dan berikut merupakan tahapan analisis pertama, yaitu spesifikasi model penelitian. Yang ini adalah uji validitas konvergen. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi outer model, yaitu uji validitas konvergen yang menggunakan loading factor dan F, AV. Dalam tabel berikut terlihat bahwa penelitiannya terdiri dari 20 indikator ya, mulai dari KUL 1 sampai INT 4, yang mana keseluruhannya dapat dikatakan sudah valid karena nilainya di atas 0,7. Berikutnya uji validitas diskriminan menggunakan Werner-Larker kriterium. Dalam pengujian ini terlihat bahwa nilai akar kuadrat AV yang dapat dilihat pada angka yang bersifat tebal memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan konstruk-konstruk lain, sehingga nilai Werner-Larker dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berikutnya merupakan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan tingkat akurasi dan konsistensi instrumen dalam mengukur suatu konstruk. Pada tabel berikut ini diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7 sehingga seluruh variabel dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah evaluasi inner model menggunakan
tabel uji prediktif relevance atau Q-square. Penelitian ini terbukti memiliki nilai Q-square yang baik karena seluruh nilai Q-square-nya di atas 0. Kemudian uji koefisien determinasi atau R-square. Apabila kita merujuk pada aturan umum R-square, maka ukuran prediksi model dalam penelitian ini tergolong moderat karena berada di rentang di atas 5 atau mendekati 0,6. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Terlihat bahwa mayoritas hipotesisnya terdukung hanya kualitas dan kualitas terhadap niat beli ulang dan popularitas terhadap niat beli ulang. Karena dikarenakan kualitas mungkin uh, hal ini dapat dikaitkan dengan expectation confirmation theory di mana konsumen sudah memiliki ekspektasi sendiri atau harapan sendiri yang baik. Apabila kualitas baik, maka niat beli ulang pun berpengaruh positif. Tetapi belum tentu atau ekspektasi konsumen belum tentu ketika konsumen membeli produk itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka hal ini terbukti hubungan antara kualitas terhadap niat beli ulang ini positif tetapi tidak signifikan karena belum tentu karena tidak semua konsumen melihat kualitas sebagai variabel yang mendukung bahwa kualitas ini sebagai variabel uh, yang tidak terlalu signifikan untuk konsumen agar melakukan pembelian kembali di tempat yang sama. Popularitas diri juga tidak terdukung dan tidak cukup signifikan karena karena brand yang populer. Karena konsumen biasanya memiliki preferensi sendiri, meskipun ada suatu brand yang lebih populer, tetapi apabila konsumen telah memiliki preferensi sendiri atau loyal kepada suatu merek atau e-commerce misalnya, mereka walaupun ada e-commerce lain yang lebih populer, konsumen akan tetap setia dan loyal kepada e-commerce yang sudah ia percayai dan sudah membangun hubungan baik dengan konsumen tersebut. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu sudah menjawab pertanyaan penelitian, kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, kualitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat beli ulang. Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang, popularitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat beli ulang, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang, kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan, nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan, popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan. Berikutnya implikasi manajerial. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi e-commerce yang ada di Indonesia, khususnya Shopee dan Tokopedia sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini telah membahas pentingnya serta pengaruh kepemimpinan merek terhadap niat beli ulang melalui kepuasan konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat menyusun strategi agar dapat meningkatkan niat beli ulang konsumen melalui kepemimpinan merek serta aspek kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan akademisi lainnya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan merek dan kepuasan dalam memengaruhi niat pembelian ulang secara online oleh konsumen. Studi ini juga dapat bermanfaat bagi praktisi untuk memperkaya pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku konsumen di Indonesia, terutama bagaimana mereka membuat keputusan pembelian ulang saat merespons kepemimpinan merek dan kepuasan. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui kuesioner online di mana setiap responden tidak dapat dikontrol apakah mereka memberikan jawaban berdasarkan fakta atau tidak. Selain itu, meskipun penggunaan media sosial praktis dan respon cepat, terdapat kemungkinan bias dalam memproses data menggunakan perangkat lunak statistik. E-commerce cenderung populer di kalangan generasi milenial, generasi Z dan setelahnya, yang berarti jumlah responden terbatas. Respons yang valid terbatas hanya pada 261 responden yang tinggal di Indonesia, dan data yang dikumpulkan masih sangat kecil dibandingkan dengan total pengguna e-commerce di Indonesia. Untuk sarana penelitian mendatang, sampel yang digunakan lebih besar dalam hal jumlah dengan responden yang lebih spesifik, misalnya khusus untuk mahasiswa atau Gen Z saja atau generasi muda sebagai segmen terbesar dalam belanja online dan yang paling sering melakukan belanja online. Serta saran kedua adalah penelitian mendatang agar meneliti variabel yang ada dalam penelitian ini secara lebih komprehensif dan diperbarui pada tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya.
telah saya paparkan hasil penelitian skripsi saya. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.